Yuk, oke. Cek mic 1 2. Terakhir kita bahas itu ya, function. Oke, setelah function kemarin kan ada beberapa error tuh dari awal kita ngoding. Saya sih yang ngoding. Ada beberapa error yang muncul dari situ. Nah, kali ini kita bakal belajar gimana cara ngehandle error-error yang bakal muncul gitu. Itu bahasan kali ini error handling atau pengendalian error gitu. Nah, contoh error pertama tuh misalnya saya print 9 dibagi 0 gitu kan. Nah, ini pasti bakal error karena nggak bisa dibagi dengan 0 gitu. Tuh, zero division error. Oke, ini error pertama ya. Kemudian error kedua itu ada misalnya saya punya x sama dengan teks ya kan, terus saya rubah di sini ini integer, terus saya ganti x ini jadi integer gitu. Nah kan x ini variabel tapi dia kan teks nih, tapi saya ubah jadi integer, dia bakal error, value error. Maksudnya adalah value nya ini bukan angka gitu, jadi nggak bisa diubah jadi integer. Oke, pertama caranya itu kalau kita punya error kayak gini ada namanya try and except. Jadi kita tulis statement try di sini, try. Oke. Nah, terus kita kasih apa yang kita mau lakuin gitu. Misalnya saya mau bikin x sama dengan integer input dan masukkan angka pertama itu. Ya tutup. Oke, terus wait. Setelah gitu tuh, sorry. Oke, nice. Terus y sama dengan integer input dan masukkan masukkan angka kedua. Oke. Nah, tutup. Ini dong. Nah, terus di sini saya langsung coba misalnya print kan x dibagi y gini. Nah, terus kita kasih statement except try and except. Nah, except ini apa? Kalau misalnya yang pertama nih percobaan kita gagal atau error, dia bakal ngeprint ini. Misalnya print ada error gitu. Nah, kita bisa kasih pesan error di sini gitu. Saya coba ya, accept, jalanin. Masukkan angka pertama misalnya 12 bagi 0, ada error gitu karena nggak bisa gitu. Atau saya coba lagi, jalanin lagi, ini saya kasih ya gitu. Nah, ini bakal ada error juga. Jadi try and accept ini buat ngehandle supaya datanya nggak broken gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kode lagi di sini, misalnya print kadal gitu, jadi dia bakal dijalanin gitu, kadalnya nggak mati. Kalau error kan dia bakal mati gitu. Kalau error kan dia bakal muncul merah nih, terus sisanya nih kode di bawahnya nggak jalan kan. Tapi kalau kita pakai try and accept ini, kalau ada error ya dikasih ke accept, terus yang sisanya tetap dijalanin gitu. Jadi program kalian nggak mati, nggak berhenti gitu, nggak mati gitu aja. Nah, misalnya kita mau lebih spesifik lagi nih, kayak tadi ini kan saya punya ada 2 contoh, ada zero division error sama value error ya. Nah, kita bisa pakein, kita kasih dia error, nama errornya, kode errornya.
supaya dia benar-benar spesifik nampilin pesan error yang kita mau gitu. Misalnya zero division error, ini kan zero division error ini tidak bisa dibagi dengan 0 nih. Terus saya kasih lagi nih except. Nah ini bisa banyak sesuai dengan error-error yang kemungkinan bakal muncul. Jangan semua error kalian define di sini gitu, yang mungkin aja gitu. Value error kan, saya kan kemungkinannya cuma ada 2, value error sama zero division error, karena printnya pembagian gitu. Misalnya sini misalnya mau print masukkan angka yang benar gitu kan. Nah di sini dia bakal kasih tahu gitu, kita jalanin. Ulang dah dari biar bersih dulu. Jalanin. Nah di sini saya misalnya masukin 13 0 tidak bisa dibagi dengan 0 gitu kan. Terus saya coba lagi nih, jalanin lagi tes. Nah masukkan angka yang benar gitu, adalah saya buang dulu. Jadi kita bisa ngasih tahu error apa yang bakal muncul di sini gitu, sesuai. Jadi kita bisa sesuai ngasihnya. Atau misalnya zero division error ini kan cuma error aja gitu, tidak bisa dibagi dengan 0. Atau jadi saya kasih lagi nih variabel nih, dia bisa kayak gini, y sama dengan 1 gitu. Jadi print x per y. Udah, ini dia bakal lanjut. Jadi x yang ini nih dibawa ke sini. Misalnya contoh ya 10 dibagi 0, error kan, tidak bisa dibagi dengan 0 di 10 tuh ya, karena ini nih tetap dibawa nih sama dia ke bawah gitu. Dia print x ya, x nya 10 dibagi 1, karena yang di atas 0, jadi yang di atas nggak dipakai, dikasih tahu tidak bisa dibagi dengan 0. Terus dilanjutin ke sini. Terus ada lagi statement finally ini udah akhir lah. Misalnya mau dia error mau dia betul tetap bakal dijalanin. Misalnya print, saya mau print done done gitu kan. Nah finally ini tetap bakal dijalanin dimanapun kondisinya, mau error atau enggak error. Nah contoh misalnya saya masukin 11 dibagi 1 gitu kan, 11 dan done, dia tetap, atau jalanin lagi gitu. Misalnya saya errorin 13 dibagi 0, tetap done gitu, dia tetap dijalanin. Jadi finally ini apapun kondisi di atas dia bakal tetap jalan, sama kayak kode setelahnya gitu. Kalau saya punya kode di sini ya dia tetap jalan gitu. Oke, jadi ini namanya try, accept, finally. Try and accept gitu, finally-nya nggak sebut, try and accept aja. Ini error handling yang sering dipakai, emang ini sih yang makalnya dipakai terus gitu. Oke, setelah ini apalagi? Nah setelah ini ada yang namanya error raise. Jadi misal nih program kita lagi jalan nih, terus kita mau matiin atau kita mau berhentiin gitu karena ada yang salah gitu, kita bisa munculin error gitu. Ada namanya raise. Ini kita save dulu aja ini, terus ini kita komen misalnya komen ya, mantap. Nah terus saya bikin function def, saya bikin my function ini kan, saya bikin function. Apa isi functionnya? Misalnya nih, if kalau misalnya suatu kondisi yang dimana kita mau aplikasi kita itu berhenti atau gagal atau munculin error gitu,
Nah ini kita kasih gitu kondisinya apa. Nah di sini baru kita munculin error rise, pakai rise ya, kita angkat rise exception. Jadi kita munculin error, kita kasih tahu di sini misalnya program terjadi kesalahan, atau misalnya ya pastilah nanti pasti bakal kepake gitu, pasti bakal dipakai ini, karena kalau kita jalanin program gede gitu nggak mungkin nggak ada kesalahan gitu. Ya kita tahu misalnya wah ini nanti perhitungan ini kalau misalnya kondisinya kayak begini ini bakal error gitu. Tapi daripada errornya error code dari Pythonnya, mendingan kita kasih tahu dulu gitu. Ini bisa langsung aja kita kasih true sini nih. True oke. True, terus kita jalanin my function tipe nggak sih? Saya suka tipe penyakit. Save, jalanin. Nih, jadi dia nampilin exception, program terjadi kesalahan gitu. Jadi dikasih tahu ada error sesuatu. Nah kita bisa ngasih pesan errornya sesuai dengan yang kita mau gitu. Enggak error kode, enggak error dari Pythonnya gitu. Atau ada satu lagi namanya assert gitu. Nah assert ini kita komen dulu, dia ini bakal munculin error kalau kondisinya true gitu. Misal saya punya A sama dengan 10, B sama dengan 20. Saya bikin assert ini kan, assert terus misalnya A lebih kecil dari B gitu. Save, saya jalanin. Dia nggak bakal nampilin apa-apa gitu, cuman error handling di atas aja nih. Nah tapi kalau assertnya ini kondisinya true itu 100 salah nih. Iya kalau true dia nggak jalan, tapi kalau false nih A nih lebih, dia kan false nih, A lebih besar. Terus saya bilang A lebih kecil gitu, false, dia bakal jalan. Jadi kalau sebaliknya dari ini, dia sebaliknya dari ini gitu, dia sebaliknya dari rise gitu, dari ini assertion error. Jadi udah ini ada kesalahan, jadi dimana kondisi yang kita mau itu nggak berjalan dengan semestinya gitu. Kayak misalnya kita mau ini harusnya bener nih gitu, tapi pokoknya kalau ini salah munculin error. Nah kita pakai assert gitu. Jadi kalau kondisinya false dia bakal muncul error. Lama juga ya. Oke. Ini aja sih paling error handling kali ini. Ya ini udah cukup. Ada try, coba, terus accept. Kita bisa kasih kode errornya di accept, terus ada finally terakhirnya. Setelah itu kita bisa munculin error juga kayak buat dikendaliin gitu, supaya nggak kemana-mana, nggak kacau dan gampang nge-tracingnya, gampang kita ngedebugnya, tahu masalahnya di mana gitu. Kita pakai raise exception, kita munculin lah errornya. Terus ada lagi assert, kalau misalnya ada kondisi di mana program itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, saya rasa itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka di like, kalau mau lanjut dan nggak ketinggalan di subscribe. Makasih banget yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebih, and sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.